Bayangkan jika ada teknologi yang bisa menghemat energi besar-besaran, membuat hidup lebih murah, dan mengurangi ketergantungan manusia pada sistem lama. Teknologi itu bukan imajinasi, bukan teori, tapi pernah benar-benar diciptakan. Anehnya, teknologi tersebut tidak dikembangkan, tidak dipasarkan luas, malahan dihentikan secara perlahan hingga menghilang. Pertanyaannya adalah, kenapa teknologi yang jelas-jelas bermanfaat ini justru lenyap dari peradaban? Dalam sejarah, kemajuan teknologi tidak selalu berhenti karena kegagalan atau keterbatasan teknis. Justru sebaliknya, banyak inovasi dihentikan karena terlalu efektif, terlalu efisien, dan terlalu berbahaya bagi sistem yang sudah mapan. Dunia modern tidak bergerak semata-mata karena ide cerdas atau niat baik, tetapi digerakkan oleh kepentingan bisnis, kekuasaan, dan aliran uang dalam skala besar. Ada industri yang sudah berdiri puluhan, bahkan ratusan tahun dengan rantai keuntungan yang sangat besar. Ketika sebuah teknologi baru muncul dan berpotensi merusak rantai tersebut, misalnya dengan memangkas biaya, mengurangi ketergantungan konsumen, atau membuat produk lama tidak lagi relevan, ancamannya tidak dianggap kecil. Pada titik inilah, kemajuan seringkali dipelankan secara halus. Bukan dengan larangan terang-terangan, tetapi lewat regulasi rumit, pendanaan yang dihentikan, riset yang tidak dilanjutkan, atau narasi publik yang sengaja diarahkan agar teknologi tersebut terlihat belum siap. Perlahan, inovasi itu kehilangan momentum, dilupakan, dan akhirnya mati. Bukan karena tidak berguna, tetapi karena terlalu mengganggu kepentingan yang sudah nyaman. Salah satu contoh nyata adalah mobil listrik generasi awal di tahun 90-an. Saat itu, sebuah perusahaan otomotif besar, General Motors, menciptakan mobil listrik bernama EV-Wawan. Mobil ini senyap, tidak menggunakan bensin, dan biaya operasionalnya sangat rendah. Para penggunanya menyukai mobil ini dan enggan mengembalikannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mobil-mobil tersebut ditarik, proyek dihentikan, dan sebagian besar unitnya dihancurkan. Bukan karena teknologinya gagal, tetapi karena kehadirannya dianggap mengganggu industri bahan bakar. Contoh lain datang dari dunia penerbangan. Manusia sebenarnya sudah pernah menikmati penerbangan komersial super cepat melalui pesawat bernama Concorde. Pesawat ini mampu menempuh jarak Eropa ke Amerika hanya dalam waktu sekitar 3 jam. Namun, meski teknologinya terbukti berhasil, Concorde dihentikan. Alasannya beragam: biaya tinggi, isu lingkungan, dan kepentingan ekonomi. Sejak saat itu, kemajuan penerbangan komersial justru terasa stagnan dalam hal kecepatan. Tidak hanya transportasi, dunia energi pun menyimpan cerita serupa. Beberapa peneliti pernah menemukan konsep baterai yang sangat tahan lama. Bisa digunakan puluhan tahun tanpa penurunan signifikan. Masalahnya sederhana namun serius. Jika baterai tidak cepat rusak, maka industri kehilangan pembelian berulang. Dalam sistem ekonomi saat ini, produk yang terlalu awet justru dianggap berbahaya. Inilah mengapa muncul praktik yang disebut produk dibuat agar punya umur terbatas, supaya konsumen terus membeli ulang. Jika diperhatikan lebih dalam, teknologi yang menghilang hampir selalu mengikuti pola yang sama. Teknologi tersebut biasanya membuat manusia lebih mandiri, lebih efisien, dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sumber daya lama, seperti bahan bakar fosil, sistem terpusat, atau produk yang harus terus dibeli ulang. Inovasi seperti ini seringkali memberi kendali lebih besar ke tangan pengguna, baik dalam hal energi, biaya, maupun keputusan. Dan justru disitulah masalahnya muncul. Karena ketika kendali berpindah ke pengguna, ada pihak besar yang perlahan kehilangan pengaruh dan keuntungan jangka panjang. Fakta menariknya, banyak teknologi revolusioner tidak pernah benar-benar dilarang secara terbuka. Yang terjadi justru penundaan, pembatasan, atau pengalihan fokus. Riset diperlambat, pendanaan dipindahkan, dan publik diarahkan untuk percaya bahwa teknologinya belum siap.
terlalu mahal, atau belum aman. Sejarah menunjukkan bahwa teknologi yang mengancam model bisnis lama seringkali kalah bukan oleh teknologi lain, tetapi oleh strategi ekonomi dan regulasi. Inilah alasan mengapa beberapa inovasi tampak seperti melompat cepat di awal, lalu tiba-tiba stagnan bertahun-tahun tanpa penjelasan jelas. Melihat apa yang terjadi sekarang, pola ini masih sangat relevan. Energi terbarukan, kecerdasan buatan mandiri, hingga sistem keuangan terdesentralisasi menunjukkan gejala yang mirip. Teknologi ini berkembang pesat, tetapi di saat yang sama mulai dihadapkan pada regulasi ketat, pembatasan akses, dan narasi ketakutan. Ini bukan berarti teknologinya buruk, tetapi karena dampaknya terlalu besar terhadap sistem lama yang selama ini menguntungkan segelintir pihak. Prediksi ke depan cukup jelas. Teknologi yang memberi kebebasan dan efisiensi tinggi akan terus muncul, tetapi tidak semuanya akan langsung kita nikmati. Beberapa akan dipelankan, beberapa akan dibungkam, dan sebagian baru akan muncul kembali setelah sistem lama runtuh atau terpaksa beradaptasi. Seperti yang terjadi berulang kali dalam sejarah, kemajuan sejati sering datang bukan saat teknologi ditemukan, tetapi saat tidak ada lagi kepentingan yang mampu menahannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang hari ini. Teknologi apa yang saat ini terlihat lambat berkembang, padahal potensinya sangat besar? Apakah energi terbarukan, kecerdasan buatan mandiri, atau sistem transportasi yang lebih efisien? Jika kamu ingin terus membahas sisi tersembunyi dunia teknologi seperti ini, pastikan kamu subscribe, like video ini, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu, teknologi yang kita bicarakan hari ini adalah inovasi besar yang sedang ditahan tanpa kita sadari.